Membatalkan wudhu itu memegang kemaluan manusia, maka tidak termasuk kemaluan hewan. Setelah wudhu megang kemaluan hewan itu tidak membatalkan, termasuk melihat kemaluan hewan. Sama ndelok kucing saya itu tidak pernah Pak, saya kayak katok tidak pernah saya celonoi udodo gitu loh. Ya, melihat kemaluannya ya nggak apa-apa, memegang itu juga tidak membatalkan. Nah, yang membatalkan memegang kemaluan manusia itu yang putih. Ya, jadi yang putih ini yang membatalkan. Karena apa? Ini untuk memegang. Kalau yang ini tidak membatalkan. Kok kesenggol yang coklat tidak membatalkan. Ya, nyenggol atau kesenggol atau megang, pokok yang coklat ini tidak batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamsatu wa shahhahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh 5 imam dan disahihkan At-Tirmidzi. An Busyrata binti Safwana, dari Busra binti Safwan radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu fala yusolli hatta yatawaddoa. Barang siapa yang memegang kemaluannya, maka tidak ada sholat sehingga ia berwudu. Wa fi riwayatin lin Nasa'i, dan menurut riwayat Nasa'i, wa yatawaddau man massa dzakara, hendaklah berwudu orang yang memegang kemaluan. Fayas malu dzakar nafsihi wa dzakar ghairihi, yang mencakup kemaluannya sendiri dan kemaluan orang lain. Saya baca lagi. Wa indabni Majah an Ummi Habibata radhiyallahu anha, menurut riwayat Ibnu Majah dari Ummi Habibah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Man massa farjahu, barang siapa yang memegang kemaluannya, fal yatawaddo, maka hendaklah berwudu. Fayashmalu dzakar wal untha, yang mencakup laki-laki dan perempuan. Saya tambah, wa an Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala, dari Talq bin Ali, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala rajulun, berkatalah seseorang, masastu dzakari, aku pernah memegang kemaluanku. Au qala rajulu, atau seseorang berkata, ya masu dzakarahu fi sholati, aku pernah memegang kemaluannya dalam sholat. A'alaihil wudu'i, apakah aku harus berwudu? Ini orang bertanya kepada Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, la, tidak usah. Kenapa? Innama huwa bid'atun minka, sesungguhnya kemaluan itu termasuk bagian dari tubuhmu. Akhrajahul khamsatu wa shahhahu Ibnu Hibban. Jadi kalau ada orang setelah wudu memegang kemaluan, itu batal. Ya, ono sing senengnya kelah azam biasa ya, kalau azam ini ya. Ngapunten. Nah, kemaluannya siapa? Kemaluannya sendiri, termasuk kemaluan orang lain. Ini batalkan. Anak kecil maupun orang dewasa. Jadi ibu-ibu nek wis wudu megang kemaluannya bayi, itu membatalkan wudu. Kemaluan orang hidup maupun orang mati, wis wudu kita terus kok gosok-gosok, biasanya waktu memandikan mayat ya, kok
terpegang kemaluannya, kita batal. Ya. Nah, termasuk potongan kemaluan atau tempatnya. Ngapunten, dipraktekkan lagi. Ya, jadi umpamanya ngapunten ada kemaluan ya, dipotong, del. Ya, yang sini nempel itu terpegang juga batal, yang copot ini dipegang juga batal. Ya, kecuali kulub. Ya, mang sunat itu loh Pak ya. Jadi umpamanya anak sunat disetel copot. Nah ini dipegang, yang inilah setelah wudhu megang ini, betulinan ini umpamanya opo iki ya. Ini tidak batalkan. Ya. Nah, itu kemaluan manusia. Bagaimana kalau memegang kemaluan hewan? Di berbagai kitab fikih, karena hadis-hadis ini menunjukkan yang membatalkan wudhu itu memegang kemaluan manusia, maka tidak termasuk kemaluan hewan. Setelah wudhu megang kemaluan hewan itu tidak membatalkan, termasuk melihat kemaluan hewan. Sama ndelok kucing saya itu tidak pernah Pak, saya kayak katok itu tidak pernah saya celonoi udodo gitu loh. Ya, melihat kemaluannya ya nggak apa-apa, memegang itu juga tidak membatalkan. Nah, yang membatalkan memegang kemaluan manusia itu yang putih. Ya, jadi yang putih ini yang membatalkan. Karena apa? Ini untuk memegang. Ada pertanyaan itu, Ustadz, nah kalau kaki bagaimana? Kesenggol, tidak batal, karena baru memegang. Kalau yang ini tidak batalkan. Kok kesenggol yang coklat tidak membatalkan? Ya, nyenggol atau kesenggol atau megang, pokok yang coklat ini tidak batal. Ini sesuai dengan hadis ini tadi. Ya, alaihil wudu'u, apakah aku harus berwudu? Tidak, karena sesungguhnya kemaluan itu adalah bagian dari tubuhmu. Maksudnya begini ya, dipahami oleh para ulama, yang kesenggol yang terpegang itu yang coklat. Yang coklat ini adalah diumpamakan seperti tubuh-tubuh yang lain, umpamanya paha Pak. Ya, ngapunten ibu-ibu gak usah ngungokno ya. Umpamanya ono bapak-bapak sarungan gak pakai celana dalam, melaku dia ojo ngocok tak tok tak tok tak tok. Lah, iku nempel paha itu ndak membatalkan. Jadi tangan yang coklat ini diumpamakan seperti paha. Jadi meskipun tak tok ini ndak apa-apa. Ya. Nanti praktek nanti ya. Nek saya bisa praktek, saya nggak pakai celana dalam kok. Ya. Nah, kalau memegang kemaluan hewan itu tidak membatalkan wudhu. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Semuanya yang namanya kemaluan itu tidak kepalanya saja. Ya, mulai pok. Makanya nek kata istri saya, sampai selingkuh tak kebiri pok pokoknya lho ngono entek lah itu. Ya, jadi semuanya. Ya, jadi ini tidak ada barangnya, apa tidak bisa dipraktekkan Pak ya. Enggak. Bukan begitu. Jadi dipotong. Ini ada di kitab Fathul Mu'in kalau nggak salah. Itu kalau dipotong nggak ngomong dipotong kepalanya, enggak begitu. Ya, dipotong entah ini tempatnya. Jadi ada kata-kata tempatnya ini juga membatalkan, potongannya juga membatalkan. Jadi berarti dipotong pok. Ini tempatnya, ini di Fathul Mu'in Pak, ada. Dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibawi. Ya, tempatnya juga membatalkan, potongannya juga membatalkan. Nah, dipotong sini, nah ini kan berarti sisanya kan gitu ya. Ini tempatnya, ada kata-kata tempatnya begitu.
Nah, terus yang enggak itu ya tadi itu kulubnya, ya itu. Ya awal itu ada pemahaman beda-beda, saya pikir enggak masalah lah. Ya pemahaman beda-beda. Tapi di Fathul Mu'in itu disampaikan baik tempatnya maupun potongannya. Nah, gitu nanti ya. Bukan potongan kulub. Ya, kalau kulub jelas enggak apa? Enggak batal. Ini baik tempatnya maupun potongannya itu membatalkan, ya. Nah, bisa nanti dilihat di Fathul Mu'in kalau nggak salah, ya itu. Apa? Waktu sholat tidak apa-apa. Kalau ini, tapi ojo ngene bang, mau sholat itu, gak apa-apa, tenang, gak apa-apa. Gitu loh. Ya enggak. Nah ini kan gatel Pak, ngono lho Pak. Nek gatel kan ya iso wae ngono lho. Jadi yang dipahami oleh para ulama, ya kita ikut ulama kan gitu Pak ya. Itu yang ini ternyata kalau diselidiki oleh ahli kesehatan, yang di sini itu banyak saraf perabanya Pak. Saraf peraba banyak. Kalau di sini enggak. Kalau enggak percaya ngampun Pak Budi, ini sekematanannya dulu, megang gini, megang begini, beda, rasanya beda. Saya kira ya, lupa San. Kalau yang gini tuh perabanya banyak, kewanceng langsung perang gitu nanti. Nah kalau begini, enggak begitu. Ya makanya ya. Jadi muka-mukaan ibu-ibu gak ke wayai, mulai repot ini. Ngapun ibu-ibu ini si mancing bapak-bapak ini, ya. Ya. Ini sudah tinggal beberapa menit ya, kita akhiri. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan judul lain. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini dan sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad